Nino masuk Kristen karena ingin diazab Allah. Halo saudara-saudari, ketemu lagi dengan saya di channel Rohani Official. Kali ini kita akan mengungkap fakta mengenai vokalis band El Kasi. Vokalis band El Kasi ini sering dipanggil Nino. Dan kita akan mengungkap fakta mengenai siapa Nino dan bagaimana latar belakangnya. Salah satu fakta mengenai Nino ialah Nino masuk Kristen karena ingin diazab Allah. Nanti kita akan ungkap faktanya. Tapi sebelum kita akan mengungkap hal itu, kita akan mulai dari fakta yang pertama. Fakta Nino berdasarkan versi channel Rohani Official. Nino mempunyai nama lengkap Noventino Budi Lesmana, tapi nama akrabnya dipanggil dengan Nino. Yang kedua, Nino adalah vokalis band El Kasi. Nino mulai dikenal publik ketika dia dan grup bandnya masih aktif di belantika musik tanah air. Yang ketiga, Nino adalah seorang penulis lagu. Adapun lagu yang dia ciptakan antara lain Pesan dari Surga, Pergilah Cinta, Aku Harus Pergi, Sekali dan Terakhir, Kau Tigakan Cintaku, dan Lelakimu. Yang keempat, Nino pernah manggung di Maroko. Dan di sanalah pertama kalinya Nino mengalami serangan stroke. Ia menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Maroko selama kurang lebih 2 minggu. Dan setelah ia pulang dari Maroko, ia menjalani pengobatan herbal sampai ia mampu kembali beraktivitas. Namun selang beberapa minggu kemudian, Nino kembali mengalami serangan stroke yang kedua kali pada bulan Juli 2015. Yang kelima, Nino pernah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Bandung selama 14 hari, dan Nino mengalami mati rasa di seluruh bagian tubuh sebelah kirinya. Yang keenam, Nino mulai menggunakan kursi roda pada saat ia mengalami serangan stroke ketiga kalinya, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2006. Yang ketujuh, ayahnya Nino meninggalkan rumah dan pergi kawin dengan perempuan lain. Yang kedelapan, ibunya Nino mengalami penyakit diabetes sehingga tidak mampu untuk merawat Nino. Yang kesembilan, Nino digugat cerai oleh istri pada bulan September 2016. Yang kesepuluh, Nino mempunyai 2 anak namun dibawa oleh mantan istrinya dan tidak pernah menemui ayahnya, mungkin karena tidak diperbolehkan oleh ibunya. Yang kesebelas, Nino sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena beratnya cobaan hidup yang menimpa dirinya. Yang ke-12, Nino pindah agama dari Islam ke Kristen. Awalnya Nino masuk Kristen bukan karena ia telah mengalami pengalaman supranatural seperti mimpi, didatangi malaikat, bukan karena ia mengalami keajaiban atau mukjizat, tetapi karena ia ingin menghancurkan hidupnya supaya diazab Allah karena ia murtad. Tetapi sebaliknya, justru ketika ia pindah ke agama Kristen, Nino mengalami kasih Tuhan melalui orang-orang yang berhati malaikat, menerima keadaannya dan mengasihi Nino dengan sepenuh hati, dan akhirnya Nino menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sejak saat itu Nino mengalami damai sejahtera. Ia mulai mengampuni istrinya, ayahnya, dan orang-orang yang meninggalkannya saat mengalami kesulitan hidup. Yang ke-13, Nino tinggal di Panti Jompo Yayasan GPIB Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebelum di Panti Jompo ini, Nino dirawat oleh seorang teman gerejanya, namun karena teman gerejanya tersebut pulang kampung, Nino diantar ke Panti Jompo sejak Juni 2020. Dan di Panti Jompo, Nino diterima apa adanya di sana. Dia diperlakukan istimewa seperti saudara bagi para pengasuh, dan ia mulai bangkit dari keterpurukannya sampai ia muncul kembali di layar televisi swasta Indonesia. Ia juga memiliki channel YouTube loh. Nah, sekarang saya mengutip sebuah firman Tuhan untuk Nino. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Jadi Nino tetap semangat supaya cepat sembuh. Tuhan memberkati ya.